Malam itu, langit pekat tanpa bintang. Angin dingin menyusup ke setiap sudut desa, membuat daun-daun kering berbisik lirih seperti suara rahasia yang menunggu untuk terungkap. Di sebuah jalan setapak yang biasanya ramai oleh tawa dan suara kendaraan, kini hanya ada kesunyian yang begitu pekat. Lampu jalan yang redup dan rumah-rumah sederhana yang berjajar rapi semakin mempertegas suasana mencekam. "Mas, hati-hati lewat sini," katanya ada sesuatu yang gak wajar. Suara serak seorang pria tua terdengar pelan dari balik warung kopi yang mulai sepi. Tapi lelaki muda itu, dengan langkah tegap dan mata penuh rasa ingin tahu, malah semakin cepat melangkah. Ia tidak percaya pada cerita-cerita hantu, apalagi yang terdengar seperti dongeng masa kecil. Namun, malam itu tidak seperti malam biasa. Dari balik kegelapan, muncul sosok wanita berbusana putih. Wajahnya cantik tapi matanya tajam seperti menyimpan dahaga yang tak pernah terpuaskan. Rambutnya hitam berkilau, tubuhnya membalutkan aura misteri dan keindahan sekaligus ancaman. Ia adalah janda seksi yang sudah lama jadi legenda, dan katanya, haus akan kehadiran pria yang lewat sendirian. Sudah hampir ratusan pria yang lenyap tanpa jejak sejak sosok itu mulai menampakkan diri. Warga desa yang dulu ramai mulai takut keluar malam. Mereka tidak tahu apakah ini kutukan, balas dendam, atau roh yang tersesat. Namun yang pasti, di balik kisah menyeramkan ini, ada pesan penting yang ingin disampaikan. Terkadang, godaan yang paling memikatlah yang paling berbahaya. Hati-hati dengan apa yang kamu cari, karena bisa jadi itu akan menghilangkanmu. Malam ini, kisah itu akan mulai terungkap. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Suara langkah kaki terdengar samar, terbenam di dalam lumpur basah yang menyelimuti jalan setapak di pinggir desa. Hujan sore baru saja reda, meninggalkan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di bawah sinar rembulan yang malu-malu menampakkan diri, bayang-bayang pohon-pohon rimbun menari perlahan, seolah mengintai setiap gerakan di bawahnya. Di kejauhan, seorang pria muda bernama Raka berjalan pulang dari sawah. Matanya masih merah karena seharian berjuang di ladang, tapi hatinya tetap ringan. Ia tak tahu bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Tiba-tiba, suara lembut dan manis seperti bisikan angin terdengar. "Mas, tunggu," Raka menoleh, namun hanya gelap yang menyambut. Ia merasakan hawa dingin menyusup di lehernya, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun suara itu begitu merayu, mengalir dalam desahan halus yang membuatnya terpaku. Dari balik pepohonan, muncul sosok perempuan berwajah cantik dengan senyum yang memikat. Janda seksi itu, dengan tatapan kosong nan haus, mendekat perlahan. Tubuhnya membungkus malam itu dengan aura yang menggoda sekaligus menakutkan. "Jangan pergi, aku butuh teman." Suara itu bergetar penuh kerinduan yang kelam. Raka ingin berbalik dan lari, tapi kakinya seolah terpaku, terperangkap dalam pesona yang mematikan. Warga desa sering mengatakan, hantu janda ini bukan sekadar penampakan, dia haus akan kehadiran pria, dan mereka yang terlalu dekat biasanya tak pernah kembali. Malam itu, Raka menjadi salah satu dari banyak korban yang lenyap misterius, hilang tanpa jejak. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan atapnya penuh lumut serta ranting kering. Angin malam menggema di lorong-lorong rumah itu, membawa suara desahan samar yang membuat siapa saja yang mendekat merinding. Masyarakat sekitar percaya, rumah itu adalah sarang dari sang janda seksi yang haus akan jiwa pria. Konon, siapapun yang melewati rumah itu sendirian di malam hari, akan mendengar suara langkah kaki perempuan yang menggoda,
dan bau parfum yang menusuk hidung. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dedi, yang baru pindah ke desa, tanpa sengaja melewati rumah itu. Ia mengangkat bahu, menepis cerita-cerita angker yang menurutnya hanya tahayul. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mencium aroma melati yang sangat kuat, berbeda dari bunga-bunga di pekarangan rumahnya sendiri. Dari balik jendela pecah, muncul siluet perempuan cantik, menatapnya dengan mata yang seperti menyimpan luka mendalam. "Kenapa kau menolak aku?" bisik perempuan itu. Dedi merasa hatinya tersentuh sekaligus takut. Namun, ia memilih untuk berbalik dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Tapi malam itu, ketakutan itu sudah menggerogoti pikirannya. Setelah malam itu, Dedi berubah. Wajahnya yang dulu cerah kini terlihat selalu murung, matanya sering menatap kosong ke kejauhan. Ia menjadi sosok yang tak lagi dikenal oleh teman-temannya. Malam demi malam, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, bisikan halus yang terus memanggil namanya, membisikkan janji manis yang berbahaya. Namun, di balik janji itu tersimpan kegelapan yang menyesatkan. Suatu malam, saat berjalan pulang, Dedi mendengar suara tawa perempuan yang mengalun lembut dari balik pepohonan. Hatinya berdegup kencang, tetapi ia tetap berjalan perlahan, berharap itu hanya angin atau suara burung malam. "Tolong aku, jangan tinggalkan aku sendiri." Suara itu memecah keheningan malam, lirih namun memaksa. Dedi terdiam. Ia tahu, jika dia terus melawan, sesuatu yang lebih gelap mungkin akan menghampirinya. Namun, menyerah bukanlah jawaban yang benar. Malam itu, Dedi kehilangan dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Ia sadar bahwa berhadapan dengan godaan seperti itu bukanlah sekadar soal keberanian, tapi juga soal menjaga hati dan pikiran agar tidak mudah terperdaya. Dedi tak pernah bisa melupakan malam itu. Setiap kali terlelap, mimpi buruk selalu datang menghantui. Ia melihat sosok wanita itu, tersenyum dengan wajah penuh kesedihan dan mata yang begitu haus, seolah menginginkan sesuatu yang tak pernah bisa ia beri. Di mimpi, sang janda seksi berkata, "Kau adalah milikku, jangan pergi." Mimpi itu terasa begitu nyata, sampai-sampai Dedi sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar tak karuan. Ia mulai kehilangan kendali atas hidupnya, seolah terjebak dalam pusaran yang tak berujung. Tetangga sekitar mulai mengkhawatirkan perubahan Dedi. Ia yang dulu ceria kini jadi pendiam, sering terlihat termenung di sudut rumah. Suatu pagi yang dingin dan berkabut, Dedi memutuskan untuk mencari jawaban. Ia berjalan ke hutan dekat desa, tempat terakhir yang diingatnya saat melihat sosok wanita itu. Kabut menyelimuti sekeliling, menelan setiap bayangan dan suara yang coba didengar. Di tengah kabut tebal, ia tiba-tiba melihat sosok samar berdiri di antara pepohonan. Sosok itu bukan lagi menggoda, tapi terlihat begitu rapuh dan penuh luka. Mata wanita itu menyiratkan kesedihan yang dalam, bukan hanya haus akan jiwa, tapi juga terperangkap dalam penderitaan yang tak berujung. "Kenapa kau terus mengikutiku?" tanya Dedi, suaranya gemetar tapi tulus. Wanita itu terdiam, lalu berbisik, "Aku terperangkap dalam kesepian dan penyesalan. Aku ingin bebas." Dedi menyadari, ada sisi lain dari kisah hantu janda seksi itu. Bukan sekadar hantu haus, tapi jiwa yang terluka dan butuh belas kasih. Di rumah Dedi, malam mulai menjemput dengan dingin yang menusuk. Ia berdiri di depan cermin tua, memandangi bayangan yang mulai samar terpancar di balik kaca. Bayangan itu bukan hanya pantulannya sendiri, tapi sosok wanita dengan rambut hitam panjang, mata yang selalu memandang dalam kesedihan dan haus. Ia tidak pernah berbicara langsung, hanya menatap seolah meminta sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Dedi mulai merasakan ada hubungan yang sulit ia jelaskan,
antara dirinya dan sosok itu. Setiap malam, bayangan itu semakin jelas dan terasa begitu dekat, membuatnya kehilangan tidur dan kekuatan. "Kenapa kau tak pergi saja?" gumam Dedi pada bayangan itu. Namun, jawabannya hanya sunyi. Ia sadar, ada bagian dari dirinya yang terjebak, dan untuk bisa bebas, ia harus mengerti dan menghadapi rasa takut itu dengan keberanian. Malam itu, suara tangisan menyayat hati terdengar dari balik jendela rumah Dedi. Tangisan lirih, penuh penyesalan dan kesepian, membuat udara malam terasa lebih berat. Dedi duduk terpaku, mendengarkan suara yang seolah berasal dari jiwa yang terperangkap. Ia merasa ada sesuatu yang mencoba menyampaikan pesan lewat tangisan itu, sebuah jeritan yang tak bisa diabaikan. "Kenapa kau menangis?" bisiknya dalam hati, meskipun tahu tak akan ada jawaban. Air mata Dedi menetes, merasakan betapa beratnya beban yang dipikul oleh sosok yang menghantui hidupnya. Mungkin, ini bukan sekadar hantu yang haus akan jiwa pria, tapi jiwa yang terluka dan terisolasi dalam kesendirian. Malam semakin larut, namun kegelisahan di hati Dedi justru semakin dalam. Ia duduk di sudut kamar, memandangi dinding yang retak dan kusam, menunggu sesuatu yang tak pasti. Bayangan wanita itu terus menghantui pikirannya, tidak hanya muncul di mimpinya, tapi juga di setiap detik hidupnya yang sepi. Di desa, cerita tentang sang janda seksi semakin melebar. Tidak hanya kisah tentang seorang hantu yang menggoda dan menjerat para pria, tetapi tentang sosok yang dulu pernah hidup penuh luka dan penyesalan. Ia adalah wanita yang pernah dicintai, tapi kemudian ditinggalkan dengan luka hati yang dalam. Seiring waktu, kesedihan itu berubah menjadi dendam dan rasa haus yang tak pernah terpuaskan. Ratusan pria yang dulu berani mendekat, satu persatu menjadi korban dari godaan yang mematikan. Namun, di balik semua itu, ada kisah pilu yang terpendam, kisah seorang manusia yang terluka dan kini terperangkap dalam dunia gaib. Dedi merasakan beratnya beban itu. Ia tahu, yang dihadapinya bukan hanya hantu biasa, tapi jiwa yang mencari keadilan dan pengampunan. Namun, bagaimana caranya menenangkan jiwa yang sudah begitu lama terperangkap? Malam itu, Dedi menangis dalam kesendirian. Tangisan yang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk wanita itu, yang terjebak dalam lingkaran kesakitan dan kesepian yang tak berujung. Di balik kabut tebal malam, Dedi menemukan sebuah buku tua di perpustakaan desa, berisi catatan tentang wanita yang kini menghantuinya. Buku itu menguak cerita yang tak pernah diketahui banyak orang, kisah hidup seorang janda cantik, penuh harapan dan cinta, yang dikhianati oleh lelaki yang dicintainya. Catatan itu menuliskan bagaimana wanita itu akhirnya meninggal dalam kesendirian, hatinya remuk karena pengkhianatan dan kebohongan. Rasa sakit itu berubah menjadi kutukan, mengikatnya dalam dunia gaib sebagai hantu yang tak pernah tenang, mencari-cari para pria untuk memenuhi dahaganya yang abadi. Dedi merasa getaran aneh mengalir di seluruh tubuhnya. Ia tahu, untuk memutus rantai penderitaan ini, ia harus berani menghadapi masa lalu kelam yang selama ini tersembunyi. Kebenaran yang terungkap bukan sekadar cerita horor, tapi refleksi betapa rasa sakit dan pengkhianatan bisa merusak jiwa dan hidup seseorang. Setelah mengetahui kebenaran yang tersembunyi, Dedi merasa beban di dadanya makin berat. Malam itu, di tengah hening yang menusuk, bayangan wanita itu muncul lagi, namun kali ini dengan tatapan yang berbeda. Ada kesedihan yang dalam, tapi juga amarah yang membara. Dedi tahu, ia harus berani menghadapi bayangan itu, bukan lari lagi. Pertarungan batin pun dimulai. Ia mencoba berbicara, mencoba meraih sisi kemanusiaan yang tersisa dalam sosok yang dulu penuh luka itu. "Sudah cukup penderitaan yang kau bawa," katanya lirih, "mari kita akhiri ini bersama." Pertarungan ini bukan sekadar melawan hantu, tapi melawan rasa sakit, dendam,
dan kekecewaan yang bersemayam lama. Dalam gelap, Dedi merasakan kekuatan lain yang mulai muncul dari dalam dirinya, kekuatan pengampunan dan keberanian. Malam itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hanya suara napas Dedi yang terdengar dalam keheningan kamar yang remang. Bayangan wanita itu muncul kembali, namun kali ini tanpa kata, hanya tatapan kosong yang menusuk jiwa. Keheningan itu terasa seperti dinding tebal yang memisahkan dua dunia. Dunia hidup yang penuh harapan dan dunia hantu yang penuh kesedihan. Dedi merasakan beratnya kesendirian yang dialami wanita itu, sebuah kesunyian yang menghancurkan dan mengubur semua harapan. Ia mencoba menjangkau, bukan dengan kata-kata, tapi dengan hati. Keheningan yang dulu menakutkan kini berubah menjadi jembatan kecil yang menghubungkan dua jiwa yang terluka. Malam semakin pekat, dan Dedi duduk termenung di depan api unggun kecil di halaman rumahnya. Suara angin yang menerpa dedaunan mengiringi pikirannya yang berkecamuk. Ia teringat pada senyum wanita itu, senyum yang tampak begitu menawan dan menggoda, namun menyimpan rahasia kelam yang tidak pernah terungkap. Senja itu, di desa yang tenang, banyak orang masih ingat cerita tentang sang janda seksi. Tapi tak banyak yang tahu betapa tragisnya hidup wanita itu sebelum ia berubah menjadi sosok yang menakutkan. Senyum yang dulu mengundang harapan kini berubah menjadi jebakan maut yang mengoyak jiwa pria-pria malang. Dedi mulai memahami, di balik godaan dan pesona yang mematikan, tersimpan kesedihan mendalam yang bahkan membuatnya rela berkorban jiwa demi mencari cinta yang tak pernah ia dapatkan semasa hidup. Kesepian dan pengkhianatan menjadi luka yang tak pernah sembuh, menjadikannya hantu yang haus akan perhatian dan pengakuan. Dalam keheningan malam, Dedi berbicara lirih, "Aku ingin kau tahu, aku mengerti rasa sakitmu, tapi kau harus berhenti menyakiti orang lain." Malam itu, angin dingin menyusup lewat celah jendela rumah Dedi. Suara desiran daun kering menambah suasana mencekam, seperti bisikan halus dari dunia lain yang terus mengusik ketenangan hati. Bayangan wanita itu kembali muncul, namun kali ini bukan sekadar sosok menggoda. Ia tampak lebih rapuh, seolah beban masa lalunya menghimpit jiwa yang telah lama terkubur. Dedi merasa getaran aneh menyelimuti tubuhnya. Bayangan itu menatapnya dengan mata penuh penyesalan dan kesedihan. Tidak ada lagi nafsu atau dendam, hanya rasa sakit yang mendalam. "Kenapa kau terus mengulang cerita ini?" bisik Dedi dalam hati. Namun, jawaban tak pernah datang, hanya kesunyian yang membalas. Bayangan masa lalu memang tak pernah benar-benar pergi. Ia terus mengikuti, menghantui setiap langkah, mengajarkan satu hal penting, bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah hidup kita, terutama luka dan kesalahan yang pernah dibuat. Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecil itu, membasahi tanah yang sudah lama kering oleh kenangan. Dedi duduk di teras rumah, menatap kosong ke arah gelap yang membentang luas, sambil memegang sehelai kain lusuh yang ditemukan di kamar kosong peninggalan sang janda. Sosok wanita itu muncul perlahan dari balik kabut, tak lagi menyeramkan, tapi tampak lelah dan penuh penyesalan. Matanya yang dulu menggoda kini dipenuhi air mata yang tak pernah kering. Dedi merasakan getaran hangat ketika bayangan itu mendekat, seperti pelukan yang mengakhiri penderitaan panjang. Ia mengerti, ini adalah saat terakhir bagi sang janda untuk melepaskan dendam dan mencari damai. "Maafkan aku," suara wanita itu lirih, "terima kasih sudah mau mendengarkan dan mengerti." Momen itu bukan hanya tentang pelepasan, tapi juga tentang pengampunan dan kedamaian. Dedi sadar bahwa terkadang kita harus mampu memberi ruang bagi orang lain untuk menyembuhkan luka mereka, agar mereka bisa bebas dari belenggu masa lalu. Hening menyelimuti desa saat fajar mulai menyingsing. Dedi berjalan pelan di sepanjang jalan setapak, menapaki jejak-jejak yang dulu pernah dihirup oleh sang janda seksi. Jejak-jejak yang kini tak hanya menyimpan misteri, tapi juga harapan akan sebuah akhir yang damai.
Setiap langkah mengingatkannya pada cerita-cerita yang terpendam, pada sosok wanita yang begitu menggetarkan hati. Jejak itu bukan hanya tentang kehadiran hantu yang menakutkan, tapi juga tentang perjalanan jiwa yang terluka, mencari pengampunan dan cinta yang hilang. Dedi menyadari bahwa kisah ini bukan hanya soal ketakutan, melainkan tentang bagaimana kita bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan. Bahwa setiap luka, sekecil apapun, meninggalkan bekas yang perlu diobati dengan ketulusan dan pengertian. Malam itu, langit diguyur awan kelabu, dan rintik hujan turun perlahan, membasahi bumi yang penuh luka. Dedi duduk di bawah pohon tua, mengingat setiap detik perjuangan yang telah ia lalui bersama bayangan wanita itu. Ada perasaan sedih yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, seolah malam ikut menangis bersama hatinya. Bayangan janda seksi itu muncul di hadapannya, tidak dengan aura mengerikan, melainkan sosok yang lemah, seolah memohon agar ada yang mengerti dan mendengarkan derita yang telah lama ia pendam. Suara angin membawa lirik suara, "Mengapa aku harus sendiri selamanya?" Dedi merasakan beban itu begitu berat, bukan hanya bagi wanita itu, tapi juga bagi dirinya. Kadang, kesepian adalah hukuman terberat yang bisa dirasakan manusia maupun makhluk tak kasat mata. Ia pun berbisik, "Kau tidak sendiri lagi. Aku di sini." Malam itu, angin bertiup dingin dan menusuk tulang. Dedi duduk termenung di depan cermin retak di ruang tamu rumahnya. Refleksi bayangannya tampak samar, seolah mencerminkan jiwa yang tengah bergelut dengan luka lama yang terbuka kembali. Sosok sang janda muncul perlahan di belakangnya, wajahnya kini berubah, bukan lagi menakutkan, tapi penuh penyesalan dan harapan yang belum terwujud. Ada rintihan halus yang menyelimuti udara, seperti bisikan yang mengajak Dedi untuk menggali lebih dalam kisah tragis itu. Dedi merasa beban itu tak hanya milik sang janda, tapi juga miliknya sendiri. Setiap luka yang belum terselesaikan, setiap cerita yang belum terungkap, terus mengikat mereka dalam lingkaran kesedihan yang sulit diputus. Malam semakin larut, dan kabut tebal menyelimuti desa. Dedi berdiri di sebuah persimpangan jalan, di mana bayangan sang janda seksi mulai tampak semakin samar dan rapuh. Suasana begitu hening, hanya terdengar detak jantungnya sendiri yang bergema di telinga. Sosok itu mendekat perlahan, tatapannya kini bukan lagi penuh dendam, tapi penuh rasa terima kasih dan damai. "Terima kasih sudah menemaniku sampai akhir," bisiknya pelan, seolah suara terakhir sebelum lenyap dalam keheningan malam. Dedi merasa air mata mengalir di pipinya, bukan karena takut, tapi karena ia tahu bahwa perjalanan panjang ini akan segera berakhir. Ini adalah pertemuan terakhir yang mengikat luka dan pengampunan dalam satu momen yang abadi. Fajar mulai menyingsing, dan udara pagi membawa sejuk yang berbeda dari malam-malam penuh ketakutan yang telah berlalu. Dedi berdiri di depan rumah tua itu, menatap kosong ke arah jendela kamar yang selama ini menyimpan misteri dan luka. Bayangan sang janda seksi muncul sekali lagi, namun kini dengan senyum yang tenang, tanpa nafsu ataupun dendam. Wajahnya yang dulu penuh penderitaan kini bersinar dengan kedamaian yang abadi. "Terima kasih, Dedi. Karena kau sudah membantuku melepaskan semuanya," katanya dengan suara lembut, sebelum perlahan menghilang ke dalam cahaya pagi. Dedi menutup matanya, merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa cerita ini bukan hanya tentang hantu atau ketakutan, tapi tentang perjalanan jiwa yang mencari pengampunan, cinta, dan penerimaan. Pesan moralnya adalah, penampilan yang menarik dan godaan sesaat bisa membawa kita pada bahaya dan konsekuensi yang tidak kita duga. Hati-hati dengan godaan yang tampak indah namun menyimpan bahaya tersembunyi. Luka batin dan kesepian yang mendalam bisa membuat seseorang, atau makhluk, bertindak destruktif. Belajar untuk lebih peka dan peduli terhadap orang-orang yang sedang terluka secara emosional.
Luka dan trauma bukan untuk disembunyikan, tapi harus dihadapi dan disembuhkan agar kita bisa melangkah maju dengan hati yang ringan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.